sukses bagi sobat patil semua. Bertemu lagi dengan saya Bung Gerus di channel Sakanas. Dalam kesempatan kali ini Bung Gerus akan bahas hal penting mengenai budidaya ikan lele. Apa itu? Ini manajemen pakan lele. Manajemen pakan lele sebetulnya sudah dibahas di video ini nih. Namun kali ini lebih detail dengan sistem budidaya lele, sistem gerus. Yuk kita gerus. Manajemen pakan ada dua cara. Itu yang pertama dengan cara 3-5% dari biomasa. Yang ini nanti akan Bung Gerus bahas dalam video berikutnya. Namun Bung Gerus akan bahas dengan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan hasil pemikiran Bung Gerus sendiri melalui sharing diskusi beserta binaan-binaan atau mitra-mitra Bung Gerus. Hasil daripada di lapangan kita temukan cara yang kedua yaitu dengan cara ad libitum terkontrol. Apa itu ad libitum terkontrol? Jadi ad libitum terkontrol adalah diberikan pakannya nih, maksudnya diberikan hingga ikan kenyang, namun secara terkontrol dan dihentikan dong. Dihentikannya mulai kapan? Ketika gerakan ikan sudah mulai lambat. Jika ada yang berpikir maksimal nggak sih, karena itu nggak sesuai dengan prosedur 3-5% yang ditulis itu. Kalau buat Bung Gerus beserta binaan Bung Gerus itu maksimal, karena kita mengikuti sifat dan keinginan ikan secara terkontrol gitu. Seperti halnya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Walaupun jumlah bibitnya sama, tapi setiap kolam itu berbeda. Jumlah bibit sama, pengolahan air sama, kolamnya berbeda, porsi pakan pasti beda. Kok bisa gitu? Ya, ini Bung Gerus pasti jawab. Ini nih faktor yang mempengaruhi. Apa saja yang mempengaruhi? Ini dia jawabannya. Yang pertama, keseragaman benih. Kok bisa? Iya dong. Ketika kita telat sortir nih, satu kolam kita telat sortir, maka akan terjadi kompetisi. Yang besar akan menang, yang kecil tidak mau makan. Ini jelas mempengaruhi biomasa dong. Yang kedua, media air kolam. Ketika amonia numpuk, nitrit numpuk, itu pasti ikan nggak nafsu makan. Iyalah, gimana dia mau makan gitu? Buat napas aja mereka susah, ngap yang ada di pinggir. Nah, masuk nggak itu pakai biomasa? Oke, mudah-mudahan sampai poin 2 ini aja sobat patil udah paham nih. Tapi masih ada poin yang ketiga yang mempengaruhi porsi makan. Jadi kita nggak bisa berpatokan dengan biomasa 3-5%. Boleh silahkan bagi para master, tapi kan ini Bung Gerus paparkan dengan cara sistem Bung Gerus. Yang itu yang ketiga apa? Suhu atau cuaca. Ketika terjadi suhu atau cuaca yang ekstrim, pasti porsi pakan ikan itu turun. Yakin pasti turun. Nah, worth it nggak sih pemaparan Bung Gerus ini? Real apa nggak sih? Yuk kita lihat aja prakteknya langsung dengan di kolam Bapak Sarono ini, Pam Mandiri ini. Ayo kita cek it out. Oke, tuh bisa lihat sendiri tuh sobat patil. Dengan Bapak baru pulang Dinda, semangat banget Pak ya ngasih makan ikan lele ya Pak. Alhamdulillah. Tuh dengan Bapak Kelihatan rutinitas. iya, pulang dinas lelah langsung dihibur dengan ngasih makan lele. Mantap. Nah sebelahnya nih, nah ini sebut tadi limun terkontrol, dikasih terus biar kenyang tuh, terus lagi terus, nanti dihentikan ketika gerakan ikan sudah mulai lambat sobat patil. Karena nggak mungkin juga dong kalau misalkan dia udah nggak mau makan nih, kolam kotor, pasti porsi makannya sedikit, terus kita paksakan dengan 3% dari biomasa, yang ada pakan numpuk. Logika aja sih kan gitu. Oke, ini udah mulai lambat nih. Jadi sifat ikannya kita lihat tuh udah mulai lambat gerakannya, nggak usah dipaksain. Oke, mantap ini kolamnya Pak Sarono di PAM Putra Armaya Mandiri, daerah Jatimauk,
Ini dia nih. Aduh, pasukan bawah tanahnya nih, Endi namanya nih. Bang Endi. Endi Bems namanya. Ayo kita ngasih makan lagi. Terus dan terus, lagi dan lagi. Mantap, ini 5.000 ekor per kolam ya Pak ya? Iya. 5.000 ya tebar awal. Nah, Tebar awal sebelum disortir. tuh kan? 5.000. Tuh, Panen barang. sampai panen. Intinya bisa ending akhir di kolam ini sekitar minimal 3 kintal ya Pak ya? 3 sampai 5. 3 sampai 5 kuintal untuk panen awal, misal 2 kintal, terus berapa minggu kemudian panen lagi, hingga total panen akhir itu 5 kuintal per 5.000 ekor untuk target. Dan juga kalau Ya. lebih Ya, nah, betul, kadang suka lebih gitu Pak ya. iya. Ini kita real, no fake, no fake, no fake. Tuh, cakep. Nah, pindah nih Bapak nih, kolam atas nih. Tuh. Cak. Mantap. Terus. Terus. Bukan di sedikit dong ya penampakan di. Nah, sekarang Bung Gurus jadi kameramen. Kameramennya sakit nih fotonya, dia lagi di Cikerik. Oke. Ya Allah bang, Mantap, masih mau dia. Terusin, kalau masih belum lambat gerakannya terusin. Toh, nyatanya kalau tebar dari 56 sampai panen berapa lama Pak? Panen awal kurang lebih 2 bulan udah mulai panen. Dari 56 cm itu? Iya. Iya, artinya sama aja. Kita nggak pakai bobot biomasa pun, kalau kita nurutin maunya ikan kok. Nah, Pakan yang teratur, tuh. air selalu steril, Iya, airnya harus steril. pH yang cukup, Nah, oksigen yang cukup, nah. suhu yang stabil. Tuh, apa sobat Patil. Jadi kita harus monitoring parameter air, yakni suhu, pH, dan DO. Nanti Bung Gurus akan upload tentang parameter monitoring air. Baik. Tuh.